Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, pasti bisa. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian pada pembelajaran kali ini, yaitu Bahasa Indonesia tema ke-7, kepemimpinan. Sebelum memulai belajar, terlebih dahulu kita awali dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Anak-anak sekalian, kita di Bahasa Indonesia pembahasan KD 3.3 dan 4.3, yaitu subtema 1, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran pertama tentang pengertian dan unsur-unsur pidato. Pidato itu adalah menyampaikan gagasan atau menyampaikan pemikiran secara lisan, disampaikan kepada orang banyak. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam berpidato itu terdiri dari orator dan audiensi. Orator itu apa? Orator adalah orang yang berpidato dan audiensi adalah orang yang mendengarkan orang yang berpidato. Berikutnya kita bahas tentang teks pidato yang ada di buku TMT Tema G. Silahkan kalian buka. Nah, di situ ada teks pidato. Silahkan dicermati, dipahami, nanti berkaitan dengan tugas dan latihan pada berikutnya, ya. Nah, unsur-unsur atau bagian-bagian pidato itu terdiri dari 3 bagian, ya. Yang pertama yaitu pembukaan atau pendahuluan pidato. Pendahuluan pidato adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak di awal pembukaan pidato. Nah, pendahuluan ini terdiri dari 1, salam pembuka. Salam pembuka biasanya dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, dan lain sebagainya. Yang kedua, puji syukur. Nah, puji syukur bagian dari isi di pembuka pidato. Ya, puji syukur biasanya disampaikan, ya. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disampaikan di awal pembuka pidato. Berikutnya sapaan hormat. Jadi menyapa audien yang ada di hadapan orang yang berpidato. Bisa di situ kepala sekolah, kalau memang pidato di lingkungan sekolah. Bisa ada Pak Lurah, kalau itu audiensinya kita berada di lingkungan desa, kelurahan, dan lain sebagainya, itu disapa. Kemudian memperkenalkan diri, ya. Memperkenalkan diri pengertiannya di sini dia menyampaikan secara sepintas, umpamanya dalam hal ini saya sebagai ketua panitia menyampaikan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai ketua panitia. Kemudian bagian yang kedua dari pidato itu adalah isi pidato. Isi pidato berarti permasalahan yang akan disampaikan, ya, gagasan yang akan disampaikan, informasi yang akan disampaikan oleh orang yang berpidato. Kemudian bagian yang ketiga dari pidato adalah penutup. Nah, bagian ini, ya, berisi simpulan, kemudian harapan dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Nah, terakhir ditutup dengan salam penutup. Salam penutup biasanya diakhiri dengan billahi taufiq wal hidayah, ya, gitu kalau dalam kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu diakhiri. Kemudian kita masuk ke
pembahasan tentang mengidentifikasi teks pidato. Jadi memahami identitas ciri dari pidato. Pertama, bagaimana menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Nah, jadi yang namanya pidato itu kita harus bisa menentukan topiknya dulu. Topiknya atau temanya, pembahasannya tentang apa, dia disesuaikan dengan audiensi pendengar. Kemudian yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, ya. Kumpulkan tuh pengalaman hidupnya. Kemudian hasil penelitian, kumpulkan hasil penelitiannya. Kemudian imajinasi bisa dari daya bayang atau bersumber dari ensiklopedia. Ensiklopedia itu adalah pengembangan dari kamus. Kalau kamus makna kata, kalau ensiklopedia itu berarti penjelasan-penjelasan tentang sesuatu, pengembangan dari kamus, ya, lebih dikembangkan lagi secara pengertiannya, itu lebih meluas lagi. Kemudian bisa dari internet. Yang perlu dipahami adalah kita kumpulkan semuanya, sumber datanya itu dikumpulkan, ya. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi penutup, dan salam penutup. Berikutnya yaitu merangkai pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan penggunaan kata-kata baku saat menyusun pidato. Nah, setelah itu barulah latihan berpidato. Berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikanlah pelafalan dan intonasi. Berikutnya, mengidentifikasi teks pidato yang kedua. Nah, saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Kemudian sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato terlebih dahulu. Persiapan sebelum menyusun teks pidato. Pertama, menentukan tema pidato. Tema pembahasannya tentang apa nih? Pokok bahasan yang akan disampaikan dalam pidato itu apa? Itu tentukan. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Sumber-sumbernya dikumpulkan. Seperti tadi, sumbernya bisa dari buku, kemudian dari pengalaman, dari penelitian, dari ensiklopedia, ya, kemudian dari internet banyak. Terus jangan lupa menyusun kerangka. Kerangka pidato disusun berdasarkan struktur tadi, ya, pendahuluan, ada salam pembuka, kalimat pembuka, puji syukur, sapaan, pengenalan diri, kemudian tuangkan gagasan ke dalam isi pidato berdasarkan sumber-sumber tadi, ya, referensi-referensinya. Terus bagian penutup itu kalimat penutup, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kemudian masuk kepada tugas dan latihan. Nah, silahkan kalian baca teks pidato ini pada buku TMT Tema G halaman 3, ya. Setelah kalian baca dan cermati, kemudian isilah pertanyaan berikut ini, ya. Yang pertama, apa topiknya, siapa oratornya, kemudian audiensi siapa saja, tulis bagian pembuka isi pidato, dan harapan apa ya yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian latihan praktek. Yang kedua adalah latihan praktek. Itu praktek, ya. Pertama, buatkan naskah pidato. Naskah pidato judulnya yaitu Perpisahan kelas 6 SDIT Nurul Ilmi angkatan 15. Kerangkanya sebagai berikut. Jadi harus sesuai dengan urutan-urutannya, ya, ketika membuat teks pidato. 1. Pendahuluan terdiri dari salam pembuka, Assalamualaikum, puji syukur. Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Sapaan hormat, yang saya hormati
yang saya muliakan dan lain sebagainya. Kemudian pengenalan diri saya sebagai bla 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 ya. Terus berikutnya isi pidato, sampaikan ya gagasan atau ide-ide atau sesuatu yang akan disampaikan kepada para pendengar. Silakan di sini dimuat isi pidato. Berikutnya penutup ya, penutup terdiri ucapan penutup ya, biasanya dengan kata-kata demikian pidato kali ini ya, demikian sambutan kali ini dan seterusnya. Kemudian harapan atau doa ya. Terus ucapan terima kasih bisa berupa permohonan maaf juga ketika ada sesuatu yang kurang berkenan yang disampaikan oleh orang yang berpidato tadi. Kemudian diakhiri dengan salam penutup ya. Nah, tugas itu nanti divideokan kemudian kirim ya, kirim ke Bapak. Nah, itu menjadi tugas praktek. Demikian pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.